Halo Sobat Bisnis, kembali lagi di Market Wrap Up. Apa kabar nih? Lesu ya melihat pergerakan IHSG hari ini yang merah. Namun tetap semangat dong karena masih banyak waktu untuk memperbaiki portofolionya. Masih ada 3 bulan loh untuk kejar targetnya. By the way Sobat Bisnis, IHSG hari ini ditutup melemah 0,78% ke level 6.886,57. IHSG lesu bersama bursa Asia lainnya, terpengaruh Wall Street yang ditutup melemah pada perdagangan Selasa 3 Oktober 2023, seiring dengan arah Federal Reserve atau The Fed yang mempertahankan suku bunga tinggi. Nah, daripada pusing mikirin pelemahan dan merahnya portofolio kalian, mending kita bahas tentang window dressing ini. Apalagi sudah masuk di kuartal 4 yang biasanya menjadi momen window dressing. Nah, untuk tahun ini Sobat Bisnis, ada 2 pandangan nih dari analis tentang window dressing. Beberapa analis menilai ada sejumlah sentimen yang dapat membuat IHSG menanjak ataupun melemah hingga akhir tahun. Misalnya dari luar negeri, ada The Fed yang masih mempertahankan sikap hawkish dengan kemungkinan tingkat suku bunga lanjutan akan mengalami kenaikan. Dan sementara dari dalam negeri, langkah menuju pemilu semakin dekat nih, di mana pendaftaran Capres dan Cawapres 2024 akan segera dilaksanakan pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Sobat Bisnis, sepanjang tahun ini, indeks harga saham gabungan menghijau hanya sekitar 0,52% dengan aksi jual bersih investor asing yang mencapai 4,72 triliun rupiah. Sedangkan dalam 3 bulan terakhir naik 3,37% dengan aksi jual bersih investor asing sebesar 20,95 triliun rupiah. Bahkan nampaknya IHSG juga sulit nih untuk menembus ke level psikologis 7.000. Data Bloomberg mencatat indeks sempat menembus level 7.000 pada akhir pekan lalu nih. Kalau melihat-lihat tren IHSG periode November hingga Desember selama 12 tahun terakhir, IHSG hanya mencatatkan pergerakan negatif selama 5 kali, dan sisanya 7 kali IHSG tercatat tumbuh positif. Head of Investment Reswara Gian Investa, Kiswoyo Adijo melihat nih, ada kemungkinan terjadinya window dressing di tahun ini. Dengan adanya window dressing, IHSG bisa buat new high lagi. Makanya nih, dia optimistis IHSG sampai akhir tahun 2023 diperkirakan ke level 7.500 hingga 7.900. Adapun katalis yang mempengaruhi IHSG di akhir tahun ini adalah kampanye pemilu yang segera dimulai. Dan juga kampanye pemilu membuat putaran uang di masyarakat akan lebih tinggi. Namun Kiswoyo menambahkan, apabila pemilu aman dan juga kondusif, maka ekonomi bisa berputar lebih cepat menjelang pemilu. Dari sentimen lain, Kiswoyo melihat The Fed tidak akan menaikkan suku bunganya hingga akhir tahun. Bahkan prediksinya di akhir tahun The Fed bisa menurunkan suku bunganya. Kiswoyo mengatakan, ekonomi Amerika perlu ditingkatkan dengan cara menurunkan suku bunganya. Faktornya karena di tahun depan Amerika juga akan ada pemilu presiden. Sehingga presiden yang berkuasa sekarang berusaha untuk meningkatkan ekonomi Amerika menjelang pemilu agar bisa terpilih kembali untuk periode keduanya. Senada nih dengan Kiswoyo, Direktur Asosiasi Riset dan Investasi Pilar Mas Investindo, Maximilianus Nicodemus menyampaikan bahwa target IHSG di akhir tahun 2023 berada di level 7.120 hingga 7.180. Nico menilai beberapa katalis positif yang dapat mendorong pergerakan IHSG sampai akhir tahun diantaranya adalah ruang kenaikan tingkat suku bunga yang mulai terbatas atau mungkin berakhir pada tahun ini, pendaftaran Capres dan Cawapres 2024, serta jelang pemilu pada bulan Desember 2023. Selain itu, konsumsi dan daya beli yang terjaga serta fundamental yang kuat. Sementara itu, katalis negatif antara lain harga minyak yang bergejolak hingga akhir tahun dan juga harga energi yang naik menyebabkan inflasi. Ya, dengan tingginya inflasi Sobat Bisnis, tingkat suku bunga kembali tinggi dan dampaknya kurang baik terhadap pasar. Soal The Fed, Nico berbeda nih dengan Kiswoyo. Dirinya menilai akan adanya kenaikan tingkat suku bunga lanjutan dari The Fed. Tingkat suku bunga The Fed naik, Bank Indonesia pun akan terkena dampaknya. Nah, kalau Sobat Bisnis gimana nih? Optimis window dressing akan terjadi nggak? Yang pasti, Sobat Bisnis harus cermat dalam menganalisa laporan keuangan, serta apa saja aksi korporasi di emiten yang Sobat Bisnis pilih agar investasinya cuan. Namun jangan lupa untuk terus cermati pergerakannya, terus pelajari fundamentalnya, dan jangan lupa ikuti terus informasi terbaru mengenai kondisi batu bara hanya di bisnis.com ataupun Harian Bisnis Indonesia.
Sampai jumpa di episode selanjutnya.